Hai semua, nama gue Ewing dan terima kasih telah memberikan gue kesempatan untuk menemani malam Jumat lo. Pada episode kali ini, gue bakal membahas 5 momen paling mengerikan dari American Horror Story. Bagi yang belum tahu American Horror Story atau gue singkat menjadi AHS-nya, AHS merupakan serial TV yang bertemakan horor dan memiliki setting yang berbeda tiap seasonnya. Season pertama nih berlatar belakang rumah hantu, jadi ya ceritanya berlatar belakang hantu-hantu yang sering kita temuin di rumah. Season kedua berlatar belakang rumah sakit jiwa, dan season ketiga berlatar belakang dukun atau black magic gitu. Season keempat berlatar belakang sirkus, dan season kelima nih yang udah tayang di awal Oktober ini nih adalah berlatar belakang hotel. Nah, sebelum gue masuk dalam topik, gue bakal membacakan komentar-komentar menarik yang udah kalian posting di sosial media gue. Rama Wijanarko mengirimkan gambar fans art yang keren banget. Lo bisa cek aja nih gambarnya di samping ini nih, yaitu gambar gue lagi main sambil digentayangin hantu. Di situ ada pocong, kuntilanak, dan oh itu tuh cowok berotot. Kira-kira siapa ya? Oh, itu pasti John C. Satu lagi gambar dari Sri Aji Bagaskara yang menggambar logo Ewing HD dengan berbagai macam monster background di background ya maksudnya. Dan juga satu lagi gambar dari Jessica Novia yang menggambar gue dan Kastrai. By the way nih, kunjungi juga channel yang dikunjungi oleh Kastrai dan teman-teman YouTuber Indonesia lainnya di channel IDYT ini nih. Mereka juga membahas berbagai macam cerita-cerita mengenai creepypasta dan juga podcast-podcast dengan topik-topik yang menarik. Thanks banget untuk kalian bertiga, dan gue harap bakat menggambar kalian terus berkembang dan akhirnya diminati oleh berbagai macam sponsor. Dan kalau lo juga punya gambar menarik mengenai gue, langsung aja post gambar tersebut ke fanspage Ewing HD. Sekarang mulai dari season pertama sampai ke season paling baru, dan spoiler alert, berikut adalah 5 momen seram dari American Horror Story. Kelima, teaser American Horror Story. Biasa ya, setiap tontonan itu, entah itu movie, serial TV, atau bahkan video di YouTube pun ada trailer dan teasernya. Trailer itu biasanya iklan suatu tayangan yang berdurasi sekitar 3 menit lah, sedangkan teaser itu durasinya kurang dari 1 menit. Nah, teaser ya AHS ini nih gak jelas tapi bener-bener creepy banget, terutama di season kedua. Model teasernya itu hanyalah cuplikan klip yang absurd, terus ada logo AHS-nya. Udah gitu aja. Bayangin ya ketika lo lagi nonton TV, terus tau-tau muncul iklan yang kayak gini. Gak jelas, freak, tapi membuat lo penasaran banget. Keempat, terinspirasi dari kisah nyata. AHS season 2 nih mempunyai latar belakang rumah sakit jiwa Briar Cliff Mental Institution. Konflik dan storyline paling besar dalam season ini adalah rumah sakit jiwa yang juga merangkap sebagai gereja. Jadi nih, kalau ada pasien gangguan jiwa yang masuk, mereka biasanya itu dibersihkan, disucikan, terus dibacakan Alkitab atau diberi obat, dan juga diperlakukan kurang manusiawi. Singkat cerita nih, dalam AHS season kedua ini, orang-orang yang mengalami gangguan kejiwaan itu dianggap sebagai orang yang kesurupan setan, sehingga para suster dan pastor berusaha mengusir setan dari pasien, dan dokter akan mengambil inisiatif yang cukup ekstrim apabila pasien memberontak. Here you will repent for your crimes to the only judge that matters, the Almighty God. There is no God. Nah, storyline ini mirip dengan peristiwa di dunia nyata loh. Jadi, dalam sejarah perkembangan psikologi klinis, terdapat 2 masa di mana orang-orang yang mengalami gangguan kejiwaan itu dianggap sebagai orang yang sedang kerasukan roh jahat. Dalam buku Psikologi Abnormal, Perspektif Klinis pada Gangguan Psikologis, edisi ke-6 buku ke-1 yang disusun oleh Richard Halgin dan Susan Whitburn, pada halaman ke berapa? Ke-14 dan ke-16. Di sini ditulis masa prasejarah. Nih ya, masa prasejarah perilaku abnormal dianggap sebagai pengaruh jahat, dan juga ada di sini
zaman pertengahan dan Renaissance, kemunculan kembali penjelasan spiritual. Ini panjang ya penjelasannya tuh, ada sekitar 4 halaman lah. Singkat ceritanya. Jadi tuh orang-orang yang gangguan kejiwaan, anggaplah kalau lo lagi stres, lo lagi depresi, pada zaman dahulu, pada zaman prasejarah dan zaman Renaissance, orang-orang yang gangguan jiwa itu dianggap sebagai orang-orang yang sedang kesurupan setan. Jadi mereka tidak diterapi, tidak dikasih obat, melainkan dieksorsis. Kalau lo tertarik dengan cerita-cerita menyeramkan dalam sejarah psikologi, ya udah, berarti itu adalah PR buat lo untuk lo search di Google, lo beli bukunya mengenai sejarah psikologi, karena pasti di situ ada ada bab, ada sejarah dalam dunia psikologi klinis nih, dimana penyakit kejiwaan itu tidak bisa diungkapkan secara sains. Jadi orang-orang menganggapnya orang-orang yang begitu itu ya dianggap sebagai kesurupan. Ketiga, Twisty the Clown. Twisty the Clown adalah badut paling freak yang pernah gue lihat seumur hidup gue, dan kalau lo penggemar film horor pasti juga setujulah dengan hal itu. Pada season keempat AHS, mereka menggunakan setting Circus the Freak, yaitu sebuah sirkus yang dibintangi oleh manusia-manusia yang memiliki keunikan di tubuhnya. Ada manusia yang paling pendek sedunia, ada manusia dengan kepala 2, ada juga manusia dengan 3 payudara. Serius, 3 payudara. Twisty ketika dia masih bayi, kepalanya tuh terbentur sehingga dia tumbuh besar, mempunyai kelainan mental. Di sini diceritakan Twisty bekerja sebagai badut di dalam Rusty Winchester Circus. Sayangnya para penghuni sirkus itu agak cemburu dengan popularitas Twisty, sehingga penghuni sirkus ini memfitnah Twisty dengan berita Twisty suka melecehkan anak-anak. Yeah, I like it when they sit on your lap and they do that wiggle thing. How do you get that job anyway? I mean, we got seniority. Yeah. We gotta take care of that. Yeah, real shit. Otomatis Twisty menjadi tidak laku ya akibat fitnah tersebut, sehingga Twisty pun tidak bisa bekerja di sirkus. Nah, Twisty akhirnya berusaha menghidupi dirinya dengan menjual mainan menggunakan kostum badut, tapi tetap juga nggak laku. Akibat tekanan hidup yang berkepanjangan, Twisty akhirnya berniat bunuh diri dengan shotgun, tapi gagal. I can't even kill myself. But then I had one good idea. Semenjak itu, pikiran dia semakin kacau dan kembali menghibur anak-anak dengan caranya sendiri. The Infantata. The Infantata adalah anak yang dibuat, no serius sih, jangan ngeres dulu, dibuat dari potongan mayat. Jadi ceritanya begini nih, ada pasangan suami istri yang hidup bahagia. Sang suami bernama Charles, yaitu seorang dokter terkenal yang memiliki bakat dalam operasi, dan istri bernama Nora, yaitu seorang wanita sosialita, tante gaul lah bahasa Jakartanya. Pada suatu ketika, Charles mulai kehilangan ketenarannya dan juga bisnis kedokterannya menjadi sepi, sehingga dia tidak bisa lagi menghidupi keluarganya. Nah, Nora mempunyai inisiatif, yaitu membuka praktek aborsi ilegal.
Jadi Nora menjadi agen aborsinya dan Charles menjadi dokter yang mengoperasi wanita hamil. Suatu ketika nih, salah satu pacar dari pasien, pacar dari wanita hamil yang diaborsi ini nih, nggak terima dengan Charles, sehingga pacar dari pasien ini memutilasi anaknya Charles dan mengirim sisa-sisa tubuhnya dalam karung ke depan rumahnya. Nah, Charles nih agak nggak sehat otaknya, sehingga dia merakit kembali anaknya supaya bisa hidup lagi. Anaknya sukses untuk hidup, tapi Nora tidak bisa menerima kondisi anaknya yang sekarang. Lalu dia menjadi stres dan memutuskan untuk semenjak itu, Infantata tumbuh besar di basement di rumah tersebut, memangsa anak-anak yang kebetulan main ke dalam basement. Pertama, Edward Mordrake. Ini seharusnya gue masukin ke nomor 4 ya, yang tadi yang kisah-kisah nyata. Tapi ini gue masukin ke nomor 1 karena ini begitu spesial banget. Dalam AHS Season 4, Edward Mordrake atau Edwardnya diceritakan sebagai hantu yang bergentayangan di sirkus yang selalu muncul pada Halloween ketika sirkus diadakan. Nah, Edward mempunyai peraturan nih, yaitu bakalan menjemput para pemain sirkus yang beratraksi pada malam Halloween. Edward mempunyai 2 wajah, yaitu yang di depan ini dan di belakang kepalanya. A good All Hallows Eve to you, madam. Edward Mordrake. At your service. I didn't summon. It matters not who summoned us, only that we have been summoned. And now, sadly, we are here, and cannot leave this place until we have added to our coterie of freakish companions. Nah, kisah Edward Mordrake ini sebenarnya berasal dari kisah nyata, bahkan dengan nama yang sama. Di dunia nyata nih, mirip dengan AHS, Edward mempunyai 2 wajah, di depan dan juga di belakang kepalanya. Dari hasil pencarian gue, kedua wajah yang di belakang Edward ini nih tersenyum ketika Edward sedang menangis atau merasa gak nyaman, kayak nah, itu tuh wajah di belakangnya senyum. Edward memohon dokter untuk mengoperasi wajah keduanya karena ketika Edward tidur, wajah keduanya tersebut sering membisikkan hal buruk. Edward dilaporkan bunuh diri pada usia 23 tahun akibat depresi. Gak cuman itu, cerita tentang Edward Mordrake udah mainstream. Satu lagi nih, cerita mengenai manusia dengan 2 wajah adalah Chang Zuping. Pria asal Cina ini mempunyai wajah di sampingnya, di pipinya ini nih. Ketika Chang Zuping diperiksa oleh dokter, di pipinya terdapat mulut yang lengkap dengan giginya, lalu jejak tempat mata dan juga telinga. Ketika Chang membuka mulutnya, mulut keduanya juga ikut terbuka perlahan. Beruntungnya, ketika berumur 40 tahun, Chang mendapatkan operasi lalu sembuh dari kondisi tersebut dan melanjutkan hidupnya di desa di Cina. Terima kasih telah memberikan gue kesempatan untuk menemani malam Jumat lo. Gimana? Mulai tertarik untuk mengikuti serial American Horror Story? Well, pas banget karena bulan Oktober ini season terbaru dari AHS baru saja dimulai. Tema season kali ini adalah hotel. Menurut gue ya, AHS memilih tema yang tepat. Kenapa hotel? Karena kalau lo suka baca mengenai cerita-cerita creepypasta gitu, emang banyak banget kisah-kisah horor yang bertemakan hotel. Jadi ya, cocok lah. Kasih gue jempol ke atas kalau lo menyukai video ini, dan kasih gue jempol ke bawah kalau berpikiran, AHS kurang serem mah. Untuk episode selanjutnya, gue bakal membahas 5 hal yang pasti kalian belum ketahui mengenai Illuminati. Illuminati merupakan organisasi rahasia yang akhir-akhir ini mendapatkan popularitas. Nah, bakalan seru banget nih kalau sekali-kalilah di malam Jumat kita ngomongin konspirasi. Dan jelas Ewing nih, bukan bagian dari Illuminati. Masa sih? Serius, gue bukan. Masa sih? Ya ampun, bener. Masa sih? Jangan lupa. Masa sih? Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Ewing HD nih. Di sini nih gratis tis untuk mendapatkan update
terbarunya tiap minggu. Like fanspage Ewing HD untuk berpartisipasi memilih judul video untuk minggu-minggu selanjutnya. Kunjungi juga ewinghd.net untuk berbagai macam postingan bermanfaat dan menarik mengenai tips and trik dalam YouTube. Follow Twitter untuk mendapatkan update singkat dan follow Instagram gue untuk melihat behind the scene dari channel Ewing HD. Terakhir, nama gue Ewing dan masa sih? Iya deh, gue ngaku gue disponsorin oleh Illuminati.